Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu dari mata kuliah Sistem Basis Data yang didoseni oleh Bapak Muhammad Malik Mustofar STMM. Saya Muhammad Kosasi dan ini rekan-rekan saya bernama Perkenalkan, nama saya Aditya Nurwansyah. dan Permisi, Oma. kami di sini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah ini. Baik, saya akan mulai. Pertama-tama XMPP, buka XMPP-nya. Kita mulai MySQL karena kita akan membuat database-nya di MySQL. Kita close aja. Kita langsung masuk ke command prompt di cd titik ini untuk menghapus atau menghapus folder yang awal yang Aditya ini nih. Enter saja. CD lagi. Maaf, salah. Langsung kita ke dir. Karena kita di dir untuk mencari XMPP. Nah, di sini sudah ada XMPP-nya. Kita ketik di sini CD garis miring XMPP MySQL bin. Nah, sudah itu kita akan login ke MySQL-nya. MySQL. Nah, ini yuk root. Nah, ini untuk loginnya. Nah, sudah login. Langsung kita buat database-nya. Kita buat database. Create database. Contoh, kita membuat database-nya. Create database-nya penjualan underscore barang. Titik koma. Untuk database-nya sudah kita buat ya. Kita coba lihat dulu lah database-nya. Klik show databases titik koma. Nah, di sini sudah ada ya. Nah, ini nih. Ada ke kita buka kita mau kita akan menggunakan database-nya, tabelnya menggunakan use penjualan barang. Enter. Nah, di sini sudah muncul database-nya penjualan barang. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Waktu dan tempat persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan program tadi, yaitu membuat tabel dari database penjualan barang ini. Di sini ada 4 tabel, yaitu yang pertama ada pelanggan. Kita akan mencoba membuat tabel yang terlebih dahulu dengan search kode create tabel pelanggan.
Nah, buka kurung, lalu kita akan mengisi fieldnya. Yang pertama itu ada ID underscore pelanggan. Nah, ini tipe datanya integer dan berisi indeks 10 saja. Dan ini merupakan primary key dari tabel ini. Nah, lanjut ada nama yang bertipe varchar, karena banyak ya nama tuh bisa macam-macam. Diisi 30 indeksnya. Kita lanjut ke alamat juga varchar tipe datanya. Kita isi 100. Lalu ada pekerjaan dan tipenya juga sama, yaitu varchar. Kita isi 30 saja. Lalu ada nomor KTP. Itu ini integer ya, karena angka. Kita isi 12 sih. Terakhir ada nomor telepon. Kita tipe datanya varchar karena integer tuh nggak akan masukin nomor 0, dan sedangkan nomor telepon tuh ada 0-nya. Nah, kita isi indeksnya 12 dan kita akhiri dengan tutup kurung dan titik koma. Nah, ini sudah jadi. Mari kita lihat dulu tabelnya. Mari kita lihat tabelnya, yaitu source code-nya dengan dex tabel pelanggan, yaitu dex pelanggan, nama tabelnya. Nah, sudah ada, dan ID pelanggannya juga sudah jadi primary key. Lanjut, kita akan membuat tabel kedua, yaitu tabel barang. Source-nya sama, create tabel barang, buka kurung. Nah, yang pertama ada ID barang, tipe datanya integer, dan isi indeksnya 10. Ini juga merupakan primary key dari tabel barang ini. Lanjut, ada nama barang, tipe datanya varchar. Kita isi 50 indeks saja. Lalu ada harga, tipe datanya integer. Kita isi 30. Lalu terakhir ada stok. Nah, indeksnya ini 10. Tutup kurung, titik koma, karena ini yang terakhir. Tipe datanya lupa. Nah, di sini error karena yang stoknya lupa tipe datanya. Sorry guys. Jadi kita akan mengulang. Membuat tabel barang. Lalu ada ID. Lalu ada nama barang. Lalu ada harga. Dan terakhir stok. Yang tipe datanya integer. Dan isi indeksnya 10. Gini ya guys. Nah, kita akan memunculkannya dengan source code dex, bukan use ya, salah. Nah, sudah ada. Nah, selanjutnya ada tabel ketiga, yaitu nota penjualan.
Nah, ini di sini kita nggak bisa spasi diganti dengan underscore karena tidak bisa pakai spasi kalau dalam program membuat database ini. Lalu buka kurung, bukan titik koma ya guys, salah maaf. Nah, yang pertama ada ID nota, yaitu tipe datanya integer, terisi 10 indeksnya. Lalu ini juga primary key dari tabel nota penjualan ini. Lanjut ada tanggal nota. Ini tipe datanya itu date karena dia merupakan tanggal. Lanjut ada total. Ini tipe datanya integer. Kita pakai indeksnya 10 saja. Lalu ada ID pelanggan. Tipe datanya integer. Dan indeksnya 10 seperti sebelumnya yang di tabel pelanggan. Nah, kita tutup kurung. Nah, setelah itu kita akan melihat tabelnya terlebih dahulu ya, yaitu nota, yaitu dex, bukan use, lupa guys, dex nota penjualan. Nah, di sini udah ada. Kita akan merelasikan foreign key yang ada di tabel pelanggan di nota penjualan ini. Nah, source kodenya itu alter table, nama tabelnya nota penjualan, lalu add foreign key, kita panggil ID pelanggannya yang akan di foreign key-kan. Lalu reference nama table sebelumnya itu primary key ID pelanggan itu pelanggan ya, tabel pelanggan. Nah, buka kurung, kita isi juga di sini ID pelanggan. Kita coba. Nah, sudah bisa dan kita akan memunculkannya. Kita lihat di tabelnya, di tabel nota penjualan. Nah, di sini sudah jadi. Nah, yang terakhir ada tabel detail jual. Nah, kita bikin tabelnya, yaitu detail jual. Buka kurung. Yang di sini ada ID nota yang merupakan primary key dari tabel nota penjualan. Tipe datanya integer, sama ya kayak sebelumnya, harus disamain. Nah, lalu ada ID barang yang merupakan primary key dari tabel barang. Ininya juga tipe datanya integer. Sama, kita samain. Lalu ada jumlah, tipe datanya integer juga karena mengunsur angka, itu isi 20 indeksnya. Lalu yang terakhir ada harga, tipe datanya integer juga dan kita isi 20 juga indeksnya. Kurung, kita tampilkan dulu tabelnya.
Nah, sudah muncul. Nah, setelah saya mencoba memunculkan semua tabel yang sudah dibuat tadi, saya akan mmm, melanjutkan dari tabel detail jual yang filenya berisi ada ID nota dan ID barang yang merupakan primary key dari tabel sebelumnya. Jadi saya akan menjadikan dua file itu menjadi foreign key dengan cara seperti pada ID pelanggan yang ada di tabel nota penjualan, yaitu menggunakan alter table yaitu nama tabelnya yaitu detail jual get foreign key Nah, yang diubahnya tuh kan di sini ID nota terlebih dahulu yang reference-nya dari tabel nota penjualan ID nota isi pak. Lalu ada satu lagi yaitu ID barang, source kodenya sama kayak tadi, yaitu alter table detail jual foreign key itu ID barang dari tabel barang. Nah, sudah kita munculkan tabelnya yaitu detail jual ya. Nah, di sini sudah jadi dan ID nota dan ID barang ini sudah foreign key statusnya. Sekian dari saya untuk pengisian tabel ini akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Aditya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih kepada rekan saya itu Elis ya. Nah, di sini saya akan melanjutkan untuk gambaran dari relasi tabel tersebut. Nah, secara gambarnya itu kita ketikkan pipi, lalu ketikkan yang di modul paste. Nah, sesudah itu di MySQL kita klik admin. Nah, di klik admin ini kita akan muncul gambaran ya yang seperti yang saya udah tadi dihilangkan. Nah, dengan didesain. Nah, dia kan seperti ini. Nah, di sini ada keempat tabel ya, dari pelanggan, barang, nota penjualan, dan detail jual. Nah, dari sini udah ada gambarannya. Jadi dari tabel pelanggan ini kan ID pelanggan itu primary key, sedangkan di nota penjualannya itu ID pelanggannya yaitu foreign key. Begitu pula sama seperti di tabel barang dan di detail jual. Nah, seperti itu dari gambarannya. Nah, selanjutnya saya akan untuk menghapusnya itu menggunakan huruf tabel yang dihapusnya tuh yang mana? Yang pelanggan. Titik koma, klik enter. Kenapa? Karena di sini ada foreign key-nya di dalam tabel. Sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan ya dalam perkataan.
dan pengucapan. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.